Pesan Bapak Suci Fransiskus dalam rangka Hari Doa Sedunia untuk panggilan-panggilan ke-58. Santo Yusuf, mimpi tentang panggilan. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Pada tanggal 8 Desember yang lalu, dalam rangka peringatan 150 tahun deklarasi Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta, telah dimulai tahun yang didedikasikan khusus untuk dia. Saya telah menulis surat apostolik Patris Corde agar kasih kita pada orang kudus ini makin bertumbuh. Santo Yusuf adalah sosok figur yang luar biasa, sekaligus sangat dekat dengan keadaan manusiawi kita. Santo Yusuf tidak menonjol, tidak juga memiliki karisma khusus, tidak pula tampak penting dalam pandangan orang lain. Dia tidaklah sosok yang terkenal maupun berusaha untuk menonjolkan diri. Injil bahkan tidak mencatat satupun kata-kata dari dia. Namun dengan hidupnya yang biasa, dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa di mata Allah. Allah memandang hati. Dan Allah melihat hati seorang bapa dalam diri Santo Yusuf yang mampu memberi dan menumbuhkan kehidupan di dalam keseharian. Demikianlah seharusnya panggilan-panggilan menumbuhkan dan menumbuhkan kembali kehidupan setiap hari. Allah ingin menempa hati kita menjadi hati seorang bapa, hati seorang ibu, hati yang terbuka, memiliki dorongan yang besar, murah hati dalam pemberian diri, berbelas kasih dalam memberi penghiburan di tengah-tengah penderitaan, serta kuat dalam pengharapan. Itulah yang dibutuhkan oleh hidup imamat dan hidup bakti, terutama saat ini dalam zaman yang penuh kerapuhan dan penderitaan, yang juga disebabkan oleh pandemi, yang telah menumbuhkan ketidakpastian dan rasa takut akan masa depan, serta hilangnya makna kehidupan. Santo Yusuf menjumpai kita dengan kelemah lembutannya sebagai orang kudus yang dekat dengan kita, yang kesaksiannya sekaligus juga mampu mengarahkan perjalanan kita. Santo Yusuf menyarankan 3 kata kunci untuk panggilan kita. Yang pertama adalah mimpi. Dalam hidup kita, semua berharap agar mimpi kita menjadi kenyataan. Dan memang kita harus memiliki pengharapan yang besar, tujuan yang mulia di atas tujuan-tujuan yang fana seperti kesuksesan, uang, dan kesenangan. Semua itu yang tidak mampu memberi kita kepuasan. Bahkan, jika kita meminta orang-orang untuk mengekspresikan mimpi hidupnya dalam satu kata, pastilah dengan mudah kita dapat membayangkan jawabannya, kasih. Kasihlah yang memberi makna dalam hidup, karena kasih menyingkapkan misteri kehidupan. Hidup hanya dapat diperoleh ketika dibagikan, hanya dapat dimiliki sungguh-sungguh ketika dipersembahkan seutuhnya. Santo Yusuf memberi kita teladan akan hal itu, sebab melalui mimpi Allah telah menjadikan hidup Santo Yusuf menjadi anugerah. Dalam Injil dikisahkan 4 mimpi. Santo Yusuf memang menerima panggilan ilahi, namun itu tidaklah mudah untuk dia terima. Setelah setiap mimpi yang dialaminya, Santo Yusuf harus mengubah rencana dan menghadapi bahaya, mengorbankan rencana-rencananya sendiri dan menyesuaikan dengan rencana-rencana Allah yang penuh misteri. Dia percaya penuh. Namun, kita dapat bertanya pada diri sendiri, apa pentingnya mimpi di malam hari sehingga kita sungguh-sungguh percaya akan mimpi itu? Meski di masa lalu mimpi memang sangat diperhatikan, namun saat ini tidaklah terlalu dipedulikan di tengah-tengah kenyataan hidup. Meskipun demikian, Santo Yusuf tetap membiarkan diri dibimbing oleh mimpi-mimpi tanpa ragu. Mengapa? Karena hatinya
terarah pada Allah dan selalu cenderung kepadanya. Dengan pendengaran batin yang selalu waspada, Santo Yusuf hanya membutuhkan tanda kecil untuk dapat mengenali suara Allah. Hal itu juga seharusnya diterapkan dalam panggilan kita. Allah tidak suka menyatakan dirinya secara spektakuler dengan memaksakan kehendaknya kepada kita. Allah membuat kita mengenali rencana-rencananya dengan cara yang lembut, bukan melalui penglihatan-penglihatan yang menakjubkan, melainkan dengan berbisik lembut di dalam batin kita, mendekatkan diri dan berbicara melalui pikiran dan perasaan kita. Dan seperti yang dilakukannya kepada Santo Yusuf, Allah pun menawarkan tujuan-tujuan yang luhur dan menakjubkan pada kita. Mimpi-mimpi membawa Yusuf pada petualangan yang tidak pernah terbayangkan. Mimpi pertama, ketika dia ragu akan pertunangannya, Allah menjadikannya bapa dari sang Mesias. Mimpi kedua membuat Yusuf mengungsi ke Mesir, namun menyelamatkan hidup keluarganya. Mimpi ketiga memberitahukan tentang kepulangannya ke tanah airnya. Dan yang keempat, membuatnya sekali lagi mengubah rencana dan membawanya ke Nazaret, tempat di mana Yesus akan mulai pewartaan kerajaan Allah. Dalam semua perubahan mendadak itu, keberaniannya untuk mengikut kehendak Allah membawanya menjadi pemenang. Itu pula yang terjadi dalam panggilan. Panggilan ilahi selalu mendorong kita untuk keluar, untuk menyerahkan diri, untuk pergi lebih jauh. Tidak ada iman tanpa risiko. Hanya dengan menyerahkan diri dengan penuh kepercayaan pada rahmat, dengan mengesampingkan rencana-rencana serta kenyamanan pribadi, kita dapat sungguh-sungguh menyatakan ya pada Allah. Setiap jawaban ya menghasilkan buah karena patuh pada suatu rencana yang lebih luhur, di mana kita hanya mampu melihatnya secara ikhlas, namun sang artis ilahi mengenal dan melaksanakannya untuk menjadikan hidup kita sebuah karya seni yang terbaik. Dalam hal ini, Santo Yusuf menjadi gambaran teladan akan pelaksanaan rencana Allah. Penerimaannya bersifat aktif. Dia tidak pernah mundur mau menyerah. Dia bukanlah orang yang menerima dengan pasif. Dia adalah seorang pelaku utama yang berani dan kuat. Semoga dia membantu kita semua, terutama kaum muda, dalam proses discernment untuk menyadari mimpi-mimpi yang Allah miliki bagi mereka. Semoga mereka memiliki keberanian untuk menjawab ya pada Tuhan yang selalu memberi kejutan dan tidak pernah mengecewakan. Kata kedua yang menandai perjalanan Santo Yusuf dan panggilannya adalah pelayanan. Dapat diketahui dari Injil bahwa dia hidup sepenuhnya untuk orang lain dan tidak pernah untuk dirinya sendiri. Umat Allah menyebut dia mempelai yang termurni, yang menunjukkan kemampuannya untuk mengasihi tanpa memperhatikan dirinya sendiri. Dengan membebaskan kasihnya dari keinginan untuk memiliki, Santo Yusuf terbuka pada sebuah pelayanan yang lebih subur. Pemeliharaannya yang penuh kasih menjadi luas kepada generasi-generasi, dan pelindungnya menjadikan dia sebagai pelindung gereja. Dia juga adalah pelindung kematian yang indah. Dia mampu menghayati makna kurban dalam hidup, namun pelayanan dan pengorbanannya hanya mungkin terjadi karena didukung oleh kasih yang lebih besar. Semua panggilan yang sejati lahir dari pemberian diri sendiri yang merupakan kedewasaan dari suatu pelayanan yang sederhana. Dalam hidup imamat dan hidup bakti juga dibutuhkan bentuk kedewasaan itu. Ketika sebuah panggilan, baik dalam hidup pernikahan, selibat, atau perawan, tidak mencapai kedewasaan dalam penyerahan diri, hanya berhenti pada sekedar logika kurban, maka kurban itu bukannya menjadi tanda dari keindahan dan sukacita kasih. Sebaliknya, akan berisiko memancarkan ketidaksetiaan, kesedihan, dan frustrasi. Bagi Santo Yusuf, pelayanan
sebagai pernyataan dari pemberian diri, bukan hanya menjadi sebuah cita-cita, melainkan menjadi hukum dalam hidupnya sehari-hari. Dia berjuang untuk menemukan dan menyediakan tempat agar Yesus dapat lahir. Melakukan segala yang mungkin untuk melindunginya dari kemarahan Herodes dengan mengatur perjalanan mendadak ke Mesir. Bergegas kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus ketika hilang, serta menghidupi keluarga dengan hasil kerjanya, termasuk ketika berada di tanah asing. Jelaslah bahwa Santo Yusuf menyelesaikan diri dengan berbagai keadaan, dengan sikap seorang yang tidak putus asa ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapannya, dengan disponibilitas dari seorang yang hidup untuk melayani. Dengan semangat ini, Yusuf melakukan perjalanan-perjalanan hidupnya yang seringkali tidak terduga. Dari Nazaret ke Bethlehem untuk cacat jiwa, setelah itu ke Mesir dan kembali lagi ke Nazaret, dan setiap tahun pergi ke Yerusalem dengan kesiapsediaan untuk menghadapi situasi-situasi baru tanpa mengeluh dengan apa yang terjadi, siap sedia membantu dalam segala hal. Dapat dikatakan bahwa Santo Yusuf adalah tangan Bapa Surgawi yang terulur bagi putranya di dunia. Oleh karena itu, Santo Yusuf adalah teladan bagi semua panggilan, semua orang yang dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Bapa dan bagi putra dan putrinya. Saya suka memikirkan Santo Yusuf, penjaga Yesus dan gereja, sebagai penjaga panggilan-panggilan. Perhatiannya yang penuh berasal dari kesiapsediaannya untuk melayani. Dia segera bangun dan mengambil anak itu beserta ibunya, kata penginjil, untuk menunjukkan kesegeraannya serta dedikasinya terhadap keluarga. Dia tidak membuang-buang waktu untuk menganalisis apa yang salah demi tidak kehilangan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pemeliharaan yang penuh perhatian dan lembut ini adalah tanda dari panggilan yang direalisasikan, merupakan kesaksian dari hidup yang telah disentuh oleh kasih Allah. Betapa indah teladan hidup Kristiani yang kita berikan ketika kita tidak berusaha untuk mengejar ambisi kita sendiri, tidak membiarkan diri lumpuh karena kenangan-kenangan masa lalu, melainkan dengan menjalankan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita melalui gereja. Demikianlah Allah mencurahkan rohnya, kreativitasnya kepada kita dan melakukan perkara-perkara luar biasa seperti dalam diri Yusuf. Selain panggilan Allah yang mewujudkan mimpi-mimpi kita yang paling luhur, serta jawaban kita yang diwujudkan dalam pelayanan serta pemeliharaan yang penuh perhatian, ada aspek ketiga yang terdapat dalam hidup Santo Yusuf, serta dalam panggilan Kristiani yang ditandai dengan kehidupan sehari-hari. Kesetiaan. Yusuf adalah orang benar yang dengan bekerja dalam keheningan bertekun setiap hari untuk taat pada Allah dan rencana-rencananya. Dalam saat-saat, khususnya saat yang sulit, dia mempertimbangkan segala sesuatu. Dia merenungkan, merefleksikannya, tidak terburu-buru, tidak jatuh pada godaan untuk mengambil keputusan secara terburu-buru, tidak sekedar mengikuti dorongan hatinya, serta tidak hidup tanpa perspektif. Dia memelihara segala sesuatu dengan kesabaran. Dia tahu bahwa kehidupan hanya dapat berjalan dengan ketaatan terhadap pilihan-pilihan yang agung. Semua itu nampak dalam pekerjaannya yang tenang dan rajin sebagai tukang kayu. Hidupnya menginspirasi hidup semua kaum papa, kaum pekerja, dan semua orang Kristen sepanjang zaman. Sebab panggilan seperti juga kehidupan hanya dapat menjadi matang melalui kesetiaan sehari-hari. Bagaimana memelihara kesetiaan itu? Seturut teladan kesetiaan Allah. Kata-kata pertama yang dengar Santo Yusuf dalam mimpinya adalah sebuah undangan untuk tidak takut, sebab Allah itu setia kepada janji-janjinya. Yusuf, anak Daud, jangan takut. Jangan takut adalah kata yang juga ditujukan Allah kepadamu, saudara dan saudariku yang terkasih.
Ketika meski berada di tengah ketidakpastian dan kekosongan, kamu merasa bahwa kamu tidak dapat lagi menunda kerinduanmu untuk menyerahkan hidup. Itu adalah kata-kata yang diulang-ulang kepadamu dimanapun kamu berada. Mungkin ketika kamu berada di tengah cobaan dan kesulitan. Perjuangan setiap hari untuk melaksanakan kehendaknya. Itu adalah kata-kata yang kamu temukan kamu ketemukan lagi ketika kamu kembali menemukan cinta pertamamu dalam perjalanan panggilan. Itu adalah kata-kata yang seperti sebuah refrain menemani orang yang menjawab ya pada Allah dengan hidupnya, seperti Santo Yusuf dalam kesetiaan sehari-hari. Kesetiaan ini adalah rahasia dari sukacita. Dari rumah Nazaret, seperti dikatakan dalam nada liturgis, ada suatu sukacita yang murni. Itu adalah sukacita yang sehari-hari dan yang tampak dari kesederhanaan. Sukacita yang dirasakan oleh orang yang memelihara apa yang penting. Kedekatan penuh kesetiaan pada Allah dan sesama. Betapa indahnya bila kondisi kesederhanaan dan sukacita, tenang dan penuh harapan memenuhi seminari, tarekat religius, serta rumah-rumah paroki kita. Itulah sukacita yang saya inginkan bagi kalian, saudara dan saudari. Kalian yang telah menunjukkan Allah sebagai mimpi kehidupan kalian untuk melayaninya dalam saudara-saudari yang telah dipercayakan kepada kita. Melalui sebuah kesetiaan yang telah menjadi kesaksian hidup itu sendiri dalam masa yang penuh dengan pilihan-pilihan fana serta emosi-emosi yang menguap tanpa membawa sukacita. Semoga Santo Yusuf sang pelindung panggilan-panggilan mendampingi kalian dengan hati kebapaannya. Roma, Santo Yohanes Letran, 19 Maret 2021, Hari Raya Santo Yusuf. Paus Fransiskus.